Peradaban Islam di Spanyol berlangsung dari tahun 711 hingga 1492 Masehi. Pada masa kejayaannya, terutama di bawah kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada abad ke-10, Al-Andalus menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla berkembang pesat dengan perpustakaan, universitas, dan arsitektur megah seperti Masjid Cordoba dan Alhambra. Namun, setelah berabad-abad kejayaan, wilayah Muslim di Spanyol mulai mengalami kemunduran akibat konkuista oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Puncaknya terjadi pada tahun 1402 ketika Granada, kerajaan Muslim terakhir, jatuh ke tangan Spanyol, mengakhiri peradaban Islam di wilayah tersebut. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad atas perintah Gubernur Ifriqiya Musa bin Nusair. Pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar dan berhasil mengalahkan Raja Visigoth, Raja Roderick, dalam pertempuran Guadalete. Setelah kemenangan ini, pasukan Muslim dengan cepat menguasai sebagian besar semenanjung Iberia. Dalam beberapa tahun, wilayah tersebut menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan kemudian berkembang menjadi peradaban maju yang dikenal sebagai Al-Andalus. Islam bertahan di Spanyol hingga jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi. Dinamika intelektual dalam peradaban Islam di Spanyol berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar kejayaan Al-Andalus. Sejak abad ke-9, wilayah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan kebudayaan yang menarik perhatian dunia. Kota-kota seperti Cordoba, Toledo, dan Granada menjadi tempat berdirinya universitas dan perpustakaan besar yang menyimpan ribuan manuskrip. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Zahrawi dalam bidang kedokteran, Ibnu Rushd dalam bidang filsafat, dan Ibnu Firnas dalam teknologi memberikan kontribusi besar yang bahkan mempengaruhi dunia barat. Karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ke Latin, dan menjadi fondasi penting bagi kebangkitan ilmu di Eropa. Selain ilmu pengetahuan, perkembangan sastra, musik, dan arsitektur juga mencerminkan kekayaan intelektual Al-Andalus. Puisi dan karya sastra berkembang subur, sedangkan bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra menunjukkan perpaduan seni dan ilmu arsitektur yang tinggi. Dinamika politik dalam peradaban Islam di Spanyol berlangsung dalam beberapa fase penting yang mencerminkan naik turunnya kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Setelah penaklukan pada tahun 711 Masehi oleh Tariq bin Ziyad, Al-Andalus menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah. Namun, setelah kekhalifahan di Damaskus runtuh, kekuasaan berpindah ke tangan Abdul Ar-Rahman I yang mendirikan Emirat Cordoba dan menjadikannya pusat kekuasaan independen. Pada abad ke-10, di bawah Abdul Ar-Rahman III, Al-Andalus berubah menjadi kekhalifahan Cordoba dan mencapai masa keemasan dalam hal politik dan budaya. Namun, setelah runtuhnya kekhalifahan pada tahun 1031 Masehi, wilayah tersebut terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Taifah, yang sering saling bersaing dan lemah dalam menghadapi ancaman luar. Untuk mempertahankan kekuasaan, para penguasa Taifah terkadang meminta bantuan dari dinasti Muslim di Afrika Utara seperti Morabitun dan Muwahhidun yang kemudian mengambil alih kekuasaan. Seiring waktu, kekuasaan Kristen di utara terus menguat melalui proses rekonkuista sehingga wilayah Muslim makin menyusut.
Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang terjadi antara abad ke-11 hingga ke-13, terutama antara umat Kristen Eropa dan umat Muslim, dengan tujuan utama merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah suci di Timur Tengah yang dikuasai oleh Muslim. Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1096 atas seruan Paus Urbanus II dan berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099. Namun, kota itu kemudian direbut kembali oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Secara keseluruhan, terdapat 8 perang salib besar, tetapi hanya beberapa yang berdampak signifikan secara militer. Perang ini bukan hanya konflik keagamaan, tetapi juga melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Meskipun perang salib lebih banyak terjadi di wilayah Timur Tengah, dampaknya terasa luas, termasuk dalam hubungan antara dunia Islam dan Barat, pertukaran ilmu pengetahuan, serta pergeseran kekuatan di Eropa dan Timur Tengah.